Mengubah mindset untuk meraih tujuan tanpa rasa takut adalah kunci untuk membuka potensi terbaik dalam hidup kita. Banyak orang yang merasa terhambat oleh ketakutan, baik itu takut gagal, takut dicemooh, atau takut tidak mampu mencapai harapan yang ada. Hal ini sangat wajar, karena kita semua pernah merasakannya. Tetapi ketakutan ini seringkali menjadi penghalang terbesar antara kita dan tujuan kita. Bahkan, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Psychology Today, sekitar 70% orang dewasa merasakan yang disebut dengan imposter syndrome, yaitu perasaan bahwa mereka tidak layak untuk sukses atau bahwa mereka hanya beruntung saja. Perasaan ini bisa menghentikan kita sebelum kita benar-benar mulai. Padahal, dengan sedikit perubahan dalam cara berpikir kita, banyak hal yang bisa kita capai, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Bayangkan jika kita bisa mengubah cara kita melihat tantangan, dan bukannya merasa takut atau ragu, kita justru merasa termotivasi untuk bergerak maju. Ketika kita berani mengambil langkah pertama, meskipun kecil, kita membuka kesempatan bagi diri kita untuk belajar dan berkembang. Ini bukan hanya tentang meraih tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati proses perjalanan itu. Pernahkah kamu merasa seperti tidak cukup baik untuk mencapai impianmu? Atau mungkin kamu merasa bahwa kesuksesan itu hanya untuk orang lain, sementara kamu terjebak dalam keraguan dan ketakutan sendiri? Ini adalah masalah umum yang kita hadapi, dan dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Rasa takut akan kegagalan seringkali menghentikan kita untuk mencoba hal baru. Kita membiarkan diri kita terjebak dalam ketidakpastian, berpikir bahwa kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Padahal sebenarnya, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Kebanyakan orang, ketika dihadapkan dengan situasi baru atau tujuan besar, merasa takut bahwa mereka akan gagal. Rasa takut ini bisa menghalangi kita untuk mengambil tindakan. Kita mungkin menunda-nunda, merencanakan lebih banyak, atau bahkan menghindari kesempatan yang ada. Hal ini sering disebut sebagai paralysis by analysis. Terjebak dalam kebingungannya pikiran kita tanpa pernah bergerak maju. Kita berpikir terlalu banyak tentang kemungkinan kegagalan, sehingga akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi tanpa kita sadari, ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Ketakutan itu hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri, dan kita bisa memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Rasa tidak layak juga menjadi hambatan besar. Banyak dari kita merasa tidak cukup baik, atau bahkan meragukan kemampuan diri sendiri. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses, lebih berpengalaman, atau lebih beruntung. Hal ini dikenal dengan istilah imposter syndrome, di mana kita merasa seperti penipu yang tidak pantas mendapat keberhasilan yang kita raih. Padahal, semua orang, bahkan mereka yang terlihat sangat sukses, pernah merasakan hal yang sama. Mereka juga pernah merasa takut, ragu, atau tidak yakin dengan kemampuan mereka. Hanya saja, mereka memilih untuk menghadapinya dan terus maju, meskipun dengan ketakutan yang ada. Rasa tidak layak ini bisa menghalangi kita untuk mengambil peluang dan meraih potensi kita. Ketakutan akan penilaian orang lain juga merupakan masalah yang sangat umum. Kita seringkali merasa bahwa orang lain akan menghakimi kita jika kita gagal, atau jika kita tidak mencapai ekspektasi mereka. Dalam dunia yang sangat terhubung ini, terutama dengan media sosial yang memberikan kita pandangan seolah-olah hidup orang lain sempurna, kita seringkali merasa bahwa kita harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang lain. Ini bisa membuat kita takut untuk tampil beda, untuk mencoba hal-hal baru, atau untuk mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional. Padahal, setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, dan sukses itu tidak bisa diukur dengan perbandingan yang dangkal. Dampak dari ketakutan ini sangat nyata. Ketakutan yang terus-menerus bisa menghalangi kita untuk berkembang, mengambil langkah besar, atau bahkan mencoba hal baru. Ketika kita terus-menerus merasa takut gagal atau takut tidak cukup baik, kita tidak memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh. Kita tetap terjebak di zona nyaman. Dan meskipun kita merasa aman, kita tidak benar-benar maju ke depan. Mungkin kita merasa terlindungi, tetapi pada kenyataannya, kita malah membatasi potensi kita sendiri. Kita berhenti mempercayai diri kita, dan itu adalah salah satu hal yang paling merugikan dalam mencapai tujuan hidup. Sekarang, setelah kita melihat masalah-masalah ini, saatnya untuk berbicara tentang solusi. Bagaimana kita bisa mengubah mindset kita untuk meraih tujuan tanpa rasa takut yang menghalangi? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mulai mengatasi rasa takut dan meraih tujuan dengan lebih percaya diri.
Langkah pertama adalah dengan mengubah perspektif kita terhadap kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses. Alih-alih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari, coba lihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Setiap kegagalan membawa pelajaran yang bisa kita gunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Cobalah untuk tidak terlalu fokus pada hasil akhir. Fokuslah pada proses dan nikmati setiap langkah yang kamu ambil. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah pencapaian yang patut dirayakan. Seringkali, kita terlalu fokus pada tujuan besar yang ingin kita capai dan melupakan betapa berharganya perjalanan itu. Ketika kita hanya terfokus pada tujuan akhir, kita lupa menikmati prosesnya. Fokus pada langkah-langkah kecil yang perlu kamu ambil. Mulailah dengan menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih mudah untuk memulai, dan setiap pencapaian kecil akan membangun rasa percaya dirimu. Langkah kedua adalah menggunakan teknik mindfulness untuk mengatasi rasa takut. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen sekarang tanpa teralihkan oleh kekhawatiran atau ketakutan tentang masa depan. Ketika kita terbiasa untuk lebih sadar dengan pikiran dan perasaan kita bisa lebih mudah mengatasi ketakutan. Salah satu cara terbaik untuk melatih mindfulness adalah dengan berlatih meditasi. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, fokus pada pernapasan, dan biarkan pikiranmu datang dan pergi tanpa mencoba menilai atau mengubahnya. Ini akan membantumu untuk tetap tenang dan lebih fokus pada apa yang perlu dilakukan. Ketika kamu merasa takut atau cemas, tarik napas dalam-dalam dan coba untuk fokus pada pernapasanmu. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Ini akan membantumu untuk kembali ke momen sekarang dan mengurangi kecemasan. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang belum terjadi. Fokuskan perhatian pada tindakan yang bisa kamu ambil saat ini, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil itu penting. Langkah ketiga adalah dengan membangun keyakinan diri melalui pencapaian kecil. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi rasa takut adalah dengan memberikan diri kita kesempatan untuk berhasil dalam hal-hal kecil. Ketika kita meraih pencapaian kecil, kita membangun rasa percaya diri yang semakin kuat. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan sesuatu, meskipun itu tugas yang sederhana, rayakanlah keberhasilan itu. Ini akan memberi kamu energi dan motivasi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Mulailah dengan menentukan tujuan yang sederhana dan mudah dicapai. Mungkin itu adalah berolahraga selama 15 menit setiap hari, menulis 1 halaman setiap pagi, atau menyelesaikan tugas yang sering kamu tunda. Ketika kamu merasa puas dengan pencapaian kecil ini, kamu akan merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membangun momentum positif. Menerapkan semua solusi ini dalam kehidupan sehari-hari tidak harus sulit. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Cobalah untuk mulai dengan kebiasaan kecil yang mendukung tujuanmu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri jika kadang-kadang kamu merasa gagal atau mundur. Setiap langkah kecil tetap membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Ingatlah bahwa perjalanan itu lebih penting daripada hasil akhirnya. Proses ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Akhirnya, sekarang saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu lagi. Cobalah untuk menerapkan langkah-langkah yang telah kita bahas tadi dalam kehidupanmu. Fokuslah pada proses. Gunakan mindfulness untuk mengurangi kecemasan dan bangun keyakinan diri dengan pencapaian kecil. Ambil langkah pertama menuju tujuanmu minggu ini dan lihat bagaimana perasaanmu berubah. Apa yang bisa kamu mulai lakukan hari ini untuk mendekatkan dirimu pada tujuan? Ingat, langkah pertama selalu yang paling sulit. Tetapi setelah itu, semuanya akan terasa lebih mudah. Jadi, beranilah untuk melangkah. Dan kamu akan terkejut dengan apa yang bisa kamu capai.